Oke, aku mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih pada yang sudah hadir malam ini. Eh, Seperti biasa, kita mulai dengan eh, konsultasi dulu, barangkali ada ya. Konsultasi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Progres keseluruhannya belum ada lagi yang lulus. Ini ada yang 99%. Ada nggak orangnya? Nggak ada orangnya. Belum pernah datang dia. 99% tapi belum lulus juga. Mungkin masih ngerjain. Ada yang 98% belum pernah datang juga kayaknya. Yang ketiga kayaknya Mas Ahmad Muafak ini ya, 83%. Yang lainnya masih ini. Kebanyakan 50%-an. Ada juga yang mentok di 7%. Kayaknya enggak ini lagi kayaknya orangnya. Enggak engage lagi di kelas ini. Oke, aku lanjut ke diskusi kita malam ini. Technical storytelling. Aku akan share screen. Oh, ini belum diganti. Oke, jadi topik kita malam ini terkait technical storytelling atau menjelaskan teknis kepada non-programmer, kepada non-developer, kepada orang awam. Karena tentunya di satu project aplikasi atau perangkat lunak itu nggak semuanya developer kan ya. Bahkan ada yang dulu tuh aku pernah kerja jadi sistem analis PM itu bukan developer. Kalau di perusahaan lain kayaknya ada ya yang developer, PM. Temanku juga ya mantan teman kerjaku ada yang dia asalnya developer. Terakhir tuh aku tahu dia ya PM kalau nggak salah, PM. Padahal sebelumnya dia seniorku di tempat kerja. Dia jadi PM. Nah itu kalau PM-nya developer ya mungkin gampang ya. Gimana kalau teman kerja kita atau bahkan stakeholder ya, apalagi stakeholder kayak klien itu kemungkinan besar bukan developer. Nah ini cara jelasin teknis ini gimana gitu.
Nah, pernah jelasin bug atau fitur ke teman atau bos yang bukan non-developer dan malah susah jelasinnya? Nah, kalau iya mungkin kamu harus belajar teknik seperti ini. Jadi storytelling ke orang awam atau non-developer, gimana caranya? Karena kan kayak misalkan contoh kecilnya itu eh, soal ini misalkan pagination ya. Mungkin non-developer kalau di admin panel mikirnya pasti kita harus bikin pagination ya buat tabelnya. Kalau datanya kecil sih gampang ya. Cuman kalau kita kan ngejalanin bisnis dan data yang gede itu sulit dielak ya. Karena mau gak mau namanya bisnis ya pasti berhubungan dengan data yang banyak. Datanya makin banyak akan makin kelihatan problemnya pagination itu apa gitu. Nah dari sini kita juga harus mengedukasi user. Nggak selamanya pagination itu bagus gitu ya, misalnya kayak gitu. Mungkin harus ya dijelasin karena makin banyak terus kan. Apalagi kalau pengen ada counternya tuh, counter datanya gitu kan. Itu kayak gimana? Sebenarnya bisa sih diakalin ya counternya. Ada caranya. Nah jadi di sana kan kita bagusnya kasih solusi yang lain. Misalkan jangan coba deh kita kasih filter gitu ya, yang lebih bagus daripada pakai pagination yang apalagi nggak ada filternya sama sekali gitu ya, misalkan kayak gitu. Itu emang tadi emang kaitannya dipikir-pikir ini ya, lebih ke back end ya, tapi tau lah ya, ngerti poinnya ya. Nah ini kenapa perlu bisa teknik storytelling, karena tentunya komunikasi itu kunci kerja tim yang bagus ya. Nah ya ini tidak semua orang di proyek bisa baca kode, bisa ngerti teknis, bisa ngerti under the hood implementasinya misalkan, atau dampaknya, dampak fitur ABC itu dampaknya dalam jangka panjang apa gitu ya, kayak aku ceritakan tadi. Nah kalau nggak diedukasi bisa jadi kita menerapkan keputusan yang salah. Nah kapan harus menjelaskan hal teknis? Tentunya ini ya saat demo aplikasi ke stakeholder. Stakeholder ini orang yang mempunyai kepentingan ya. Barangkali ada yang masih asing sama istilahnya. Misalkan klien, sebenarnya nggak harus klien juga sih. Menurutku PM juga bisa jadi stakeholder ya. Nah ini nih, ini ya. Terus kalau mau menjelaskan bug ke atasan, misalkan ini kenapa lambat gitu ya. Kalau di front end misalkan, misalkan kita punya aplikasi berita ya, misalkan web berita. Terus atasan kita, klien kita bilang, kenapa kok ini lambat banget gitu? Apa penyebabnya ya? Terus kan kita jelasin, misalkan ini karena kita kan punya banyak data gitu. Terus di sini juga kita punya thumbnail ya. Berita pastinya ada thumbnailnya ya, biar menarik. Bukan cuma judulnya aja yang harus menarik, tapi biasanya thumbnailnya juga harus menarik. Nah karena banyak gambar gitu, jadi wajar berat
Terus kan di sana kita, apa namanya, menawarkan solusi ya. Misalkan, eee gimana kalau kita, kompres gambarnya gitu ya, tapi emang kan, butuh waktu juga gitu misalkan. Atau kalau di ini ya, di front end ya, sorry di front end berarti misalkan contohnya adalah implementasi teknik lazy loading ya misalkan. Eee, Ya ini bisa kita perbaiki, eee, saya akan coba cari solusi, eee, apa namanya, misalkan library yang, cocok buat implementasi lazy loading misalkan kayak gitu ya. Jadi lazy loading itu, eee, nanti ada sih aku ini di contoh studi kasusnya. Eee, oke kita ke poin selanjutnya dulu, saat pitching solusi di stand up meeting. Oh ya benar, ini nyambung ya kayak yang aku jelaskan tadi. Pitching solusi atau, meyakinkan klien kita terkait solusi yang kita tawarkan. Ini di stand up meeting. Tentunya kita nggak mau terlalu banyak ngasih istilah yang berbau teknologi ya. Misalkan kayak tadi lazy loading itu apa gitu. Atau, eee, apa ya, misalkan, kalau di backend ada misal optimasi query ya, misalkan, misalkan kita coba optimasi query, kita coba terapin nambah indeks lagi, misalkan di kayak di database ini ya, database berbasis SQL. Misalkan kita nanti coba aku tambah lagi indeksnya, misalkan kolom yang bisa diindeks, atau misalkan, aku perbaiki, pengambilan datanya. Jadi misalkan select-nya nggak pakai select bintang misalkan, kayak gitu. Eee, Terus kenapa sering gagal? Gagal ngejelasin teknis ke non developer karena terlalu teknis. Nah ini. Jadi jangan terlalu banyak pakai istilah developer. Jadi harus dikonversi. Jadi, eee, ngomongnya, jangan tinggi-tinggi dulu. Ngomongnya di apa, direndahin lagi. Pakai istilah-istilah yang lebih mudah dipahami. Terus terlalu cepat atau lompat-lompat. Nah ini bisa juga ada orang yang ngomongnya, cepet banget. Ya jadi, aku juga dulu kayaknya waktu SD, punya teman kayak gini, ngomongnya tuh cepet banget. Eee, nah coba, pelanin biar klien kita lebih mudah mencernanya gitu ya. Apalagi misalkan kalau bahasanya, agak teknis terus dia baru belajar, eee, istilah ini gitu, istilah teknis ini. Terus fokus ke solusi, eee, lupa jelasin masalah, oh ya bener. Eee, ya jadi masalahnya harus dibahas dengan baik, dengan detail, jangan langsung ke solusi. Audiens pasif karena, nggak ngerti. Ya ini bisa jadi klien kita misalkan ya, eee, kalau ngomongin sama klien, dia, jarang nyaut karena nggak ngerti gitu. Jadi, dia bisa jadi, iya iya, cuman, nggak ngerti gitu ya. Mmm
Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip penting. Jadi solusinya adalah kira-kira kita harus kenali audiensnya. Misalkan ini PM. Kalau PM mungkin agak ngerti teknis ya. Atau apakah ini user atau klien. Kalau klien kan berarti kita harus banyak mengurangi lagi istilah teknisnya gitu ya, intinya. Terus mulai dari masalah, bukan kode. Jadi kita jangan langsung ke kode, karena ya tentu dia nggak ngerti ya. Mungkin si kliennya juga mikir, ngapain ngasih saya kode gitu, karena saya nggak akan ngerti. Nah, jadi mulai dari masalah, terus ini apa, obrolin solusinya gitu ya. Gunakan analogi. Nah, jadi misalkan ya nggak usah kita langsung ke inti obrolannya, mungkin bisa pakai analogi gitu ya. Misalkan kayak teknik lazy loading tadi, misalkan contohnya adalah jadi misalkan jadi lazy loading itu kayak misalkan kita kita ngasih data kalau dia butuh atau nanya dulu ke kita gitu ya. Misalkan kayak gitu. Kalau dia nggak butuh, ya udah kita nggak kasih datanya gitu ya. Lazy loading juga sama, kita kasih kalau dia lagi perlu datanya atau kira-kira atau kita kasih gambar, kita serve gambarnya ketika si usernya lihat gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau datanya tidak langsung dibutuhkan, kita nggak akan kasih dulu. Nah kayak gitu. Gitulah ya. Tadi analogi yang nggak terlalu bagus, tapi ngerti lah ya poinnya. Visualisasikan ide. Aku juga kadang-kadang ngobrol sama orang sambil ngasih kayak semacam gambar gitu. Misalkan kayak di website tldraw.io atau apa ya, xcalidraw. Itu kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa gambar kayak gini nih. Kita bikin diagram-diagraman kayak gini gitu. Nanti kita sambil jelasin juga gitu. Kalau masih perlu, atau kasih catatan juga di sini. Bla 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 catatannya. Nah, ini kan kalau kayak gini jelasinnya lebih gampang ya kalau ada gambarnya biasanya. Nah, kayak gitu. Keep it simple, satu ide per kalimat. Nah, ini jadi ya nyambung ya, intinya kita harus keep it simple kalau lagi ngejelasin, apalagi ke non teknis, intinya gitu ya. Nah, teknik yang efektif, masalah yang ini contoh kalimatnya ya. Masalahnya adalah bla 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 bla. Terus solusinya begini. Analoginya seperti ini ya. Misalkan bla 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 bla. Atau misalkan sederhananya, misalkan kalau user nanti klik A, maka akan B gitu ya. Kayak misalkan kita perlu bikin form kita lebih aman. Caranya adalah dengan ketika kita klik submit, misalkan, tapi si inputnya ini masih kosong, kita kasih warning gitu ya, kayak gitu. Itu kan user langsung ngerti, oh iya benar-benar. Emang harusnya gitu ya. Jadi ini memastikan datanya valid gitu ya, bukan data yang kosong kayak gitu. Nah, ini studi kasusnya kayak tadi ya, lazy loading gambar. Ini penjelasan ke non developernya kayak gini, biar webnya nggak berat. Jadi
nampilin gambarnya bertahap gitu ya. Nggak langsung gambarnya ditampilin semua. Sedangkan user belum butuh itu gitu ya. Nah ini jadi kayak nungguin gambar muncul satu-satu pas scroll ke bawah. Nah kayak gitu. Lazy loading ini kan ininya kalau di ini istilahnya kan penundaan pemuatan gitu ya. Nah ini dijelasin kayak gini gitu. Nah ini kita juga bisa memanfaatkan tools visual. Apalagi kalau flow yang mau kita obrolin rumit ya. Jadi ada baiknya kita bikin visualisasinya dulu. Misalkan bisa di Figma, kalau bisa Figma ya. Bikin flow atau visual UI. Atau di sini ada Whimsical atau yang semacamnya ya. Kayak Miro misalkan bikin flowchart atau diagram. Atau Loom, ada yang udah pernah nyoba Loom. Loom ini kayak ini ya, jadi aplikasi buat ngerekam layar kita. Nanti bisa langsung di-upload terus di-share. Dan ini dari ngerekam sampai nge-share-nya itu dibikin gampang gitu ya. Makanya kadang-kadang orang bikin itu bukan pakai kayak cuma screen recorder atau apa, tapi pakai Loom. Karena ini sampai ke share itu gampang ininya, flow-nya. Google Slides ini untuk pitching fitur. Jadi kalau ngejelasin fitur bisa juga pakai Google Slides. Atau nggak usah rumit-rumit juga. Bisa jadi kita cukup pakai aplikasi kayak Spreadsheet ya. Kita kan karena Spreadsheet ini kotak-kotak itu jadi gampang ya. Misalkan kita blok terus kita kasih border langsung jadi kayak semacam komponen input ya, komponen inputan gitu. Terus dikasih border terus dikasih warna udah jadi gitu ya. Jadi mirip tombol gitu ya. Itu kan gampang juga ya pakai Google Spreadsheet. Makanya dulu aku pernah kerja ada sistem analis, dia bikin wireframe itu pakai Google Spreadsheet ya kalau nggak salah, atau Microsoft Excel. Dia bikin beberapa sheet, 1, 2, 3 banyak ya. Isinya kayak wireframe gitu. Tapi cukup ngerti juga ya kita sebagai developer. Oh ini kotak inputan, ini tombol, ini tabel gitu ya, kayak gitu. Oke, ini tadi adalah slide terakhir kita. Nah ini jadi kita itu kita coba bukan cuma sebagai developer tapi sebagai problem solver ya, atau orang yang ngasih solusi ya. Nah ini kamu bukan cuma developer, kamu adalah jembatan antara dunia teknologi dan dunia manusia. Emang kalau sebenarnya developer yang baik itu bukan cuma ngoding, tapi dia yang ngerti bisnis gitu ya. Kalau dia ngerti bisnis, itu pasti kelihatannya jago banget. Kalau developer tahunya cuma ngoding doang, bisa jadi dia banyak salahnya gitu. Karena user juga bisa jadi tidak menjelaskan dengan detail. Terus misalkan karena itu kita jadi berasumsi atau ya salah mengasumsikan gitu ya.
Jadinya, terus karena tidak sesuai dengan bisnis aslinya, ya jadi salah gitu. Nah, itu pentingnya developer tahu, bisnis flow ya. Jadi bisa menciptakan, aplikasi atau solusi yang, sangat baik ya. Nah, gimana nih, apakah kalian pernah ngejelasin sesuatu ke klien, terus bingung atau gimana? Atau mungkin punya solusi nih, mulainya dari mana? Barangkali ada yang mau sharing, silakan ya, atau ada yang mau bertanya? Nah ya, Mas Robi nih katanya, sering belibet kalau jelasin tanpa ada gambaran, apalagi ke orang awam. Ya makanya jadi, eee, bagusnya kita pakai, mmm, ya jadi kita harus pandai menggambarkan dan kalau bisa juga pakai, gambar gitu ya. Kita bikin flowchart atau bikin, gambaran sederhana ya, eee, ya apa aja sih, bisa flowchart, bisa mungkin cuma panah-panah doang ya. Misalkan, gini, panah gini, dari A ke B, ke C gitu ya. Biasanya, mungkin kalau ada percabangan ya, gambarin cabangnya gitu ya. Terus dikasih catatan di per ininya. Nah, itu kan lebih jelas ya daripada kita di chat misalkan ngejelasin bla 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 panjang. Kalau orangnya, suka baca mending ya. Kalau orangnya apalagi panjang banget ya. Kalau orangnya, malas baca, gimana gitu kan. Nah, lebih baik lagi kalau kita juga pakai, eee, gambar gitu ya, gambaran di gambar, kayak gitu. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya?
Oke, kayaknya nggak ada ya. Aku tutup aja, tapi kita foto dulu. Silahkan ini dibuka kameranya. Oke, terima kasih Mas Fakih. Ada lagi yang oke. Mas Uki atau apa sama Mas Ali, eh, barangkali bisa. Aku juga sebenarnya ini sih tiap tiap apa tiap sesi kayak gini sebenarnya dilaporin ya ke orang ID cam-nya. Eh, nggak tahu dipakai apa aja. Tapi seenggaknya buat monitoring aku monitoring aku sih. Monitoring apa? Eh, mentor ya. Ya mungkin lihat keaktifan juga ya, keaktifan peserta. Oke, kita ini screenshot satu dua tiga. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, yang belum pada belum lulus ya, silakan di ini lagi, dicuci lagi ya, dan jaga kesehatan, jaga semangat juga ya. Kita lebarannya udah lama, maksudnya udah berlalu lama, terus liburnya juga udah lama ya, maksudnya udah libur panjang ya, jadi harusnya kita semangat lagi. Oke, aku tutup. eh, Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Bye. Ya, sama-sama.